Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. فقال تعالى بالقرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وخير الكلام وكتاب الله وخير هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. Ikhwanil kiram wal akhwatil al-karamah. Pada ini kita akan belajar kitab Silsilah fi Ta'lim Lughatil Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha, yaitu kitab Al-Arabiyyah baina yadaik. Al-mustawa awal, ya, kitabul awal juz awal, yaitu kitab jilid pertama, ya. Ahsan. Kita langsung ke pembahasannya. Nah, 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 kita masuk ke pembahasan wahdatul ula, pembagian pertama, yaitu kita masuk ke at-tahiyatu wa ta'aruf. Ya, at-tahiyatu wa ta'aruf. Nah, at-tahiyatu wa ta'aruf itu artinya perkenalan. Ya, perkenalan. Nah, kita masuk ke al-khiwarul awal. Sebelumnya, ini ada metode dalam pengajaran baina yadaik, yaitu unzur wastami wa'id. Unzur itu artinya melihat. Ya, silahkan ditulis kalau belum tahu. Unzur itu artinya melihat. Ya, melihat. Dan wastami itu artinya mendengar. Mendengar. Wastami artinya mendengar. Wa'id itu artinya mengulang. Jadi sistemnya ini adalah kita suruh melihat dan mendengar dan mengulangi perkataan yang ada di sini. Nah, di sini ada al-khibarul awal, ada Khalid dan Khalil. Ya. Assalamualaikum. Khalil menjawab, Waalaikumsalam. Khalid berkata, Ismi Khalid. Masmuk. Khalil. Ismi Khalil. Khalid. Kaifa haluka? Khalil. Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Khalid. Bi khairin walhamdulillah. Saya ulang lagi. Di sini ada Khalil dan Khalil. Khalid dan Khalil. Ya. Assalamualaikum. Khalil menjawab, Waalaikumsalam. Khalid menjawab lagi, Ismi Khalid. Masmuk. Khalil menjawab, Ismi Khalil. Khalil menjawab, Wa kaifa haluka? Khalil menjawab, Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka ant? Khalid menjawab, Bi khairin walhamdulillah. Nah, saya terjemahkan. Assalamualaikum, semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian, untuk kamu. Waalaikumsalam, semoga keselamatan tercurahkan kepada kamu juga. Ismi Khalid. Ismi Khalid. Makna ismi adalah nama saya Khalid. Nah, jadi Khalid ini memperkenalkan dirinya. Jadi Khalid ini memperkenalkan dirinya kepada Khalil. Ismi Khalid. Nama saya Khalid. Masmuk. Nama Masmuk makna
Nama kamu. Nama kamu siapa? Silakan dicatat. Nama kamu siapa? Khalil. Ismi Khalil. Nama saya Khalil. Jadi si Khalil menjawab perkataan Khalid bahwa namanya dirinya adalah Khalil. Ismi Khalil. Nama saya Khalil. Wa kaifa haluka, dan bagaimana kabar kamu? Kaifa haluka artinya bagaimana kabar kamu. Jadi Khalid itu menanyakan kabar kepada si Khalil. Bagaimana kabar kamu? Khalil menjawab bi khairin walhamdulillah. Baik. Walhamdulillah. Baik dan alhamdulillah. Dan Khalil menjawab kabar baik lagi atau menanyakan balik tentang kabarnya si Khalid. Wa kaifa haluka anta? Ya, lihat. Wa kaifa haluka anta? Dan bagaimana kabar kamu? Ya, benar. Ini warna. Jadi si Khalil menanyakan kembali yaitu kabarnya si Khalid. Bagaimana kabar kamu? Lalu Khalid menjawab bi khairin walhamdulillah. Baik dan alhamdulillah. Ya, bisa dipahami. Jadi ini hiwar perkenalan diri. Ya, perkenalan diri. Nah, kita masuk ke al-hiwar bagian akhwat. Ya, al-hiwarul awal. Unzur waslame wa a'id. Di sini ada Haulah dan Khadijah. Jadi kita baca bareng-bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haulah qal ismi Haulah. Masmuki. Khadijah menjawab ismi Khadijah. Haulah wa kaifa haluki? Khadijah bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa ahaluki anti? Khawlah menjawab bi khairin walhamdulillah. Jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya mudzakkar dan mu'annas. Ya, jika sesuatu kata yang ada kayak gini, bentar. Nah, kayak gini itu namanya tak marbutoh. Ya, tak marbutoh berarti pertanda bahwa itu mu'annas. Ya, mu'annas. Ya, sini kan banyak tuh tak marbutoh, nih tak marbutoh, nih tak marbutoh, dan mana lagi, dan ini tak marbutoh, ya kan banyak. Ya, itu tak marbutoh bertanda bahwa ini suatu kata untuk perempuan. Ya, beda dengan yang di atas tadi, yang di atas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Masmuki. Ismi Khadijah. Wa kaifa haluki? Bihadin walhamdulillah. Wa kaifa haluki ant? Khawlah. Qal bihadin walhamdulillah. Ismi Khawlah. Artinya, nama saya Khawlah. Masmuki. Nama kamu siapa? Ismi Khadijah. Jadi, Khadijah menjawab pertanyaan Khawlah. Nama saya Khadijah. Dan Khawlah bertanya kabarnya kepada Khadijah. Wa kaifa haluki? Wa kaifa haluki sama dengan tadi yang bagian ikhwan. Bagaimana kabar kamu? Artinya sama. Biqadar alhamdulillah, baik dan alhamdulillah. Dan Khadijah menanyakan kabar kembali ke Khawlah. Wa kaifa haluki anti? Dan bagaimana kabar kamu? Khawlah menjawab biqadar alhamdulillah. Ahsan. Silakan dihafal ya kalau bisa. Nah, kita masuk ke berikutnya, halaman berikutnya. Nah, al-mufradatu al-'ard. Unzur wastami' wa'id. Al-mufradat masuk ke kosakata. Kaifa haluka? Kaifa haluka untuk siapa? Kaifa haluka untuk siapa? Untuk ikhwan. Ya, laki-laki. Kaifa haluki? Nah, kaifa haluki untuk siapa? Akhwat. Ya, untuk perempuan. Jadi sesuatu kata ya yang berakhiran kasroh seperti haluki ini untuk
mu'anas. Ya, untuk mu'anas. Dan kalau eh, kalau suatu kata ki, ya kayak haluki ini untuk akhwat. Ya, dan ada tak marbutoh juga. Ya, ada tak marbutoh juga. Akhwat. Nah, kaifa haluki untuk akhwat. Dan kaifa haluka untuk ikhwan. Anti untuk apa? Anti untuk siapa? Untuk akhwat. Ya, anta untuk siapa? Untuk ikhwan. Masmuka untuk siapa? Untuk ikhwan. Masmuki untuk siapa? Untuk akhwat. Nah, ada fi darsi sahlun jiddan. Nah, ada fi dars sahlun jiddan. Nah, faintum. Jadi ini suruh memasangkan sesuai penggunaan kata. Kayak haluka untuk ikhwan, haluka untuk akhwat. Nah, faintum. Ahsan. Terima kasih sudah dipahami. Nah, kita masuk ke tadribul awal. Sila baina ibra'atil wa suratil munasibah, yaitu pasangkanlah di antara kosakata yang sesuai pada kalimatnya. Jadi kita disuruh memasangkan, suruh conteng lah bahasanya itu kalau orang anak TK itu suruh menjodohkan, ya suruh menjodohkan. Nah, masmuka untuk siapa? Untuk ikhwan. Nah, tinggal gini. Masmuki untuk akhwat. Nah, anti untuk akhwat, akhwat perempuan. Anta untuk laki-laki. Kaifahaluka untuk ikhwan. Kaifahaluki untuk akhwat. Nah, seperti ini ya. Menjodohkan sesuai penggunaan katanya. Nah, bisa dipahami? Bisa banget ya. Nah, kita masuk ke tadrib tsani, ajib, jawablah. Jadi kita suruh menjawab pertanyaan yang di bawah ini. Ada assalamualaikum warahmatullahi dan lain-lainnya. Kita suruh menjawab. Assalamualaikum. Jawabannya waalaikumsalam. Mas Buka, Mas Buka, nama kamu siapa? Ismi Abu Usaimah. Kaifa haluka? Alhamdulillah bi khairin. Jawabannya gitu ya. Ismi Khalil. Contoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Muki. Jawabannya gimana? Ismi Khadijah. Wa kaifa haluki? Walhamdulillah. Ismi Khadijah. Aywa, ahsan. Seperti itu ya. Nah, kita masuk ke al-hiwaru tsani. Nah, assalamualaikum. Undur wastami wa aid. Dengarkanlah, lihatlah, dengarkanlah dan ulangilah. Nah, sini ada Muhammadun Syarif Muhammadun. Salam, kita mulai aja. Alan. Nabda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistani. Hal anta Pakistani? Na'am, Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turkiyin. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Na'am, sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم باكستان. أنا باكستان. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركيا. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. نعم أنا ترجم باللغة الإندونيسية يعني ترجم
Min aina anta? Dari Assalamualaikum wadih. Itu antum udah jelas ya, udah tahu artinya apa. Waalaikumsalam udah tahu. Min aina anta? Min itu artinya dari. Ya, min artinya dari. Silakan dicatat bagi yang belum tahu. Min artinya dari. Aina dari mana? Anta kamu. Min aina anta artinya dari mana kamu? Ya, ana min Pakistan. Ana itu artinya saya. Min itu dari. Pakistan itu sebuah negara. Ya, sebuah negara di Timur Tengah sana. Hal anta Pakistaniyun? Apakah kamu dari Pakistan? Jadi bisa kita apa namanya? Ya harus tahu ya. Pakistan ini sebuah negara dan Pakistaniyun ini adalah sebuah orangnya atau kewarganegaraannya. Ya. Nah, apakah kamu dari Pakistan? Naam, ana Pakistaniyun. Ya, saya dari Pakistan. Saya orang Pakistan. Mama jinsiyatuka? Apa ya? Bisa bagi yang belum tahu, jinsiyatuka artinya kewarganegaraan. Ya. Dan apa kewarganegaraan kamu? Ana Turkiyun. Ya, kalau ini kewarganegaraannya Turki, kalau ini kewarganegaraannya Pakistan. Ana min Turki, anak orang Turki. Saya dari Turki. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan itu artinya selamat datang. Selamat datang. Nah, ahsan. Aywa ahsan. Sahlun jidan. Naam. Arhiwalu sani. Dibuat bagian akhwat. Undur wastami wa'id. Ya, undur artinya melihat. Dan wastami artinya melihat. Undur artinya melihat. Wastami artinya mendengar. Dan wa'id artinya mengulang. Nah, nabda. Di sini ada Maryam dan Zainab. Maryam, Assalamualaikum. Zainab, qal, Waalaikumsalam. Maryam, min aina anta? Min aina anti? Zainab, ana min Misr. Maryam, hal anta Misriyatun? Zainab, نعم أنا مصرية وما جنسيتك أنت؟ مريم أنا سورية أنا من سورية زينب أهلا وسهلا نعم أنا ترجم باللغة Indonesia. Ana terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Min aina anti? Dari mana kamu? Jadi di bagian ikhwan jadi kan anta. Sekarang anti untuk menunjukkan bahwa dia itu perempuan, bukan laki-laki. Ya, dia untuk anti ini untuk perempuan ya, bukan untuk laki-laki. Min aina anti? Dari mana kamu? Ana min Misr. Saya dari Mesir. Saya dari Mesir. Al anti Misriyatun? Nah, naam. Misriyatun ini adalah sebuah kewarganegaraan, yaitu untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang Mesir. Al Mesir ini adalah sebuah negara, ya. Apa kamu dari Mesir? Jawabannya, naam, ana Misriyah. Saya orang Mesir. Mama jinsiyatuki anti? Jadi jinsiyatuka itu untuk laki-laki, jinsiyatuki untuk perempuan. Dan apa kewarganegaraan kamu? Maria menjawab, Ana Suriah. Saya orang Suriah. Ana min Suriah. Saya dari Suriah. Ahlan wa sahlan. Naam. Ahsan. Mungkin ini saja ya yang kita bisa bahas. Sebelum kita tutup pembahasannya, saya akan kasih nahwu dasar. Ya, nahwu dasar. Nah, dalam bahasa Arab itu yang kita harus pahami itu ada 3. Ya, ada 3 pola yang kita harus pahami. Ya, ada yang namanya huruf. Ya, huruf dan al-kalimat. Ya, al-kalimat dan al-jumlah. Afwan ini jelek tulisan anak. Al-jumlah.
ya al-jumlah. Jadi kita bahas al-huruf dulu ya. Al-huruf. Al-huruf itu ada dua ya. Ada huruf hijaiyah ya, huruf hijaiyah. Jaiyah. Nah, huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu seperti alif, ba, ta sampai ya. Jadi huruf hijaiyah itu alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Ya, itu huruf hijaiyah. Dan huruf itu ada dua ya, ada dua macam. Pertama huruf hijaiyah dan huruf maknawiyah. Huruf maknawiyah. Huruf maknawi. Al-makna. Ya, huruf al-makna. Huruf al-makna contohnya yaitu summa, ya, wa, dan ka. Nah, kita kita cari huruf al-makna di sini ya. Di kosakata ini. Kita cari huruf al-makna. Nah, nih huruf al-makna ada di sini. Nah, nih ba, ya, itu harus huruf al-makna. Min, ya, dan ana juga termasuk huruf al-makna. Jadi huruf al-makna itu al-maknawiyah itu adanya huruf yang mempunyai makna, huruf yang mempunyai arti, ya, arti dalam bahasa Arab. Ba artinya dengan, fi artinya di, fi itu ada bisa di dalam, ala di atas, itu huruf al-makna. Fahim? Nah, kita bahas dengan al-kalimat. Afan. Nah, apa ya? Nah, jadi kan kita udah bahas tentang huruf. Ya, bahas tentang huruf. Jadi kita bahas tentang al-kalimat. Ya, al-kalimat yang harus Anda pahami ada tiga. Ya, pertama huruf, ya, yang tadi kita bahas ada dua, huruf hijaiyah dan huruf uh, maknawi. Ya, maknawi huruf yang mempunyai makna. Pertama yaitu yang pertama harus huruf, dan kedua artinya kedua itu ismun, ya, dan fi'lun. Fi'lun itu nadinya ikutnya ke jumlah. Fi'lun, fi'lun. Nah, kita udah bahas tentang huruf ya, jadi udah bahas huruf. Sekarang bahas ismun. Nah, ismun, ya, ismun itu adalah kata benda. Ya, ini nahwu dasar. Kata benda. Nah, ismun itu kata benda. Kalian tuh harus paham, ini adalah nahwu dasar. Kata benda. Kata benda yang tidak berkaitan dengan waktu, tidak ada kaitannya dengan waktu. Ya, seperti contohnya gimana, ismun? Contohnya seperti kitabun, ya, kitabun. Nah, kitabun ini adalah ismun, ya, suatu kata benda yang tidak berkaitan tentang waktu. Dan kolamun, ya, kolamun juga ismun, ya, masih banyak yang lain. Ini ismun itu bisa babun, kitabun, maktabun, ya. Nah, yang tidak berkaitan tentang waktu. Nah, bisa dipahami kan? Nah, sekarang kita bahas fi'lun. Fi'lun. Ya, kita bahas fi'lun. Fi'lun ini adalah kata kerja. Ya, fi'lun ini artinya kata kerja. Kata kerja. Nah, fi'lun ini artinya kata kerja yang berkaitan tentang waktu. Ya,
berkaitan dengan waktu. Ya, di kata kerja itu ada yang namanya al-madhi. Al-madhi, ya, al-madhi, al-mudhari, al-mudhari, dan al-amr. Ya, al-amr. Kita bahas al-madhi. Kita bahas al-madhi dulu. Nah, al-madhi itu suatu kata yang sudah lampau. Iya, yang sudah lampau. Contohnya apa? Zoroba. Ya, zoroba. Zoroba itu adanya telah memukul. Ya, zoroba artinya telah memukul. Contohnya Andi zoroba huwa fulan. Andi telah memukul fulan. Jadi si Andi itu telah memukul yang telah lalu, yang kemarin, amsi kemarin. Ya, berarti itu kata lampau, yaitu fi'il madhi. Nah, namun belum bisa dipahami. Nah, sekarang kita bahas fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Fi'il mudhari dari doroba yaitu yadribu. Ya, yadribu. Nah, yadribu. Yadribu. Nah, yadribu ini artinya sedang memukul. Sedang memukul. Ya, sedang memukul. Sedang memukul. Ya, so yadribu itu dari film mudi, film madinya adalah doroba. Yadribu itu telah sedang memukul. Berarti misalkan Andi yadribu fulan. Andi yadribu fulan. Andi sedang memukul fulan. Berarti itu kosakata untuk sekarang yang sedang terjadi. Ya, itu si Andi sedang memukul si fulan sekarang. Bisa dipahami? Nah, itu namanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu ya suatu yang sedang terjadi sekarang. Ya, Andi yadribu fulan. Ya, fulan yadribu Andi. Fulan sedang memukul Andi. Nah, itu fi'il mudhari. Sedang sekarang yang sedang dilakukan. Nah, kita bahas tentang fi'il amr. Ya, bisa dipahami kan fi'il madhi dan fi'il mudhari. Nah, sekarang kita bahas fi'il amr. Nah, fi'il amr yaitu jadi kan doroba yadribu idrib. Ya, kalau fi'il amr itu idrib. Kalau fi'il amal itu idrib. Idrib artinya pukullah. Ya, idrib artinya pukullah. Ya, idrib artinya pukullah. Jadi idrib itu adalah kata fi'il amr, yaitu perintah. Contohnya, ya sodiki idrib. Ya Andi idrib. Misal, ana merintah si fulan. Ya fulan idrib huna idrib al-an pukullah sekarang. Jadi ini untuk memerintahkan seseorang untuk mukul dia. Idrib huwa, pukullah dia. Ya. Jadi ini untuk kata perintah. Misal ana merintah si fulan. Ya fulan idrib huwa, pukullah dia. Jadi untuk kata kerja sekarang, kata perintah. Ya, kata perintah. Jadi fi'il madhi itu kata lampau yang telah lalu amsi kemarin, itu fi'il madhi. Dan yadribu itu untuk yang sedang lakukan. Ya. Beda ya, bukan berkaitan dengan kata perintah. Kata perintah itu baru menyuruh. Kalau sekarang yang sedang dilakukan itu adalah fi'il mudhari. Yadribu. Contohnya fulan yadribu Andi. Fulan sedang memukul Andi.
Kalau idrib itu baru kata perintah, sekarang lakukan. Ya namanya idrib, pukullah. Ya bisa dipahami kan? Nah, itu apa namanya? Nahwu dasar ya. Nah, sekali lagi ya, bahasa Arab itu membahas dua pokok, yaitu kita bahas tentang nahwu. Nah, nahwu itu bahas apa sih? Nahwu itu membahas perubahan kata seperti ya, Muhammadun, afan, seperti Muhammadun, ya Muhammadun, ya Muhammadun itu kalau di nahwu itu bisa berubah. Jadi Muhammadun, ya tinggal dunia hilangin. Jadi Muhammad dan ya Muhammad dan Muhammadin, ya Muhammadin. Ya itu nahwu. Nahwu itu membahas perubahan kata. Muhammad itu Muhammad dan Muhammadin. Ya, itu ilmu nahwu. Ya. Kalau ilmu sorof itu bahas apa sih? Ilmu sorof. Oke, ilmu sorof itu membahas perubahan perubahan kata. Perubahan kata. Ya, perubahan jadi kalau nahwu itu membahas perubahan harokat. Afan ya. Jadi nahwu itu membahas perubahan kosakata. Jadinya Muhammadun bisa Muhammadan dan Muhammadin itu nahwu. Ya perubahan di akhir harokat. Ya, Muhammadun harokatnya dhammah bisa berubah jadi kasroh. Itu ilmu nahwu. Ya kalau sorof itu membahas sorof itu mempelajari perubahan kosakata. Contoh doroba yaitu fiil madhi yang telah lampau. Ya, berubah jadi yadribu. Ya, yaitu yang sedang dilakukan. Yaitu fiil apa? Fiil mudhari. Ya. Jadi sedang memukul itu fiil madhi. Itu ininya sorof itu membahas perubahan kata. Doroba yadribu idrib. Ya, itu namanya ilmu sorof, membahas tentang perubahan kata. Ya, bisa dipahami ya. Nah,